Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, Ibu akan mengabsen yang Ibu sebut namanya. Silakan menyahut ya. Yulia. Ya. Rahmawati. Khairunisa. Iya, semuanya hadir ya. Baik, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah anak-anakku sekalian pernah mendengar dongeng atau pernah dibacakan dongeng sebelum tidur? Coba, dongeng yang pernah didengar atau dibaca apa? Banyak ya? Nah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar menemukan unsur-unsur cerita, menyebutkan pekerjaan di lingkungan sekitar, dan cara menjaga kelestarian hutan. Nah, sebelumnya, apakah ada yang tahu siapa itu pendongeng? Tahu tidak? Nah, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Nah, pendongeng ini termasuk pekerjaan juga loh. Apakah anak-anak tahu apa pekerjaan orang tua kalian? Ya, ada peternak, nelayan, petani, perawat, dan lain-lain sebagainya. Nah, mari kita bahas bersama mengenai dongeng. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Indonesia kaya akan dongeng. Banyak di antaranya yang didongengkan. Apakah ada pendongeng di sekitar kalian? Atau ada yang pernah didongengkan saat mau tidur? Nah, sebelum membaca dongeng, ikuti langkah-langkah untuk menemukan unsur-unsur cerita dalam dongeng. Nah, yang pertama, baca cerita dengan seksama. Yang kedua, catat tokoh-tokoh dalam cerita. Dan yang ketiga, catat hal-hal yang sering dibicarakan dalam cerita tersebut. Sekarang, Ibu akan membacakan cerita dongeng. Silahkan anak-anakku sekalian mengikuti membaca dalam hati ya. Tupai dan ikan gabus. Dahulu kala, hiduplah sepasang sahabat di daerah Kalimantan Barat. Mereka adalah seekor tupai dan seekor ikan gabus. Setiap hari, mereka melakukan kegiatan bersama, mencari makan, bermain, bahkan mengunjungi tempat-tempat baru selalu dilakukan bersama. Suatu hari, tupai tidak melihat gabus sahabatnya. Ia mencarinya ke tempat biasa gabus tinggal. Saat bertemu, tupai sangat kaget. Gabus terlihat lesu. Ternyata ia sedang sakit. Tupai sangat sedih. Ia menawarkan makanan untuk sahabatnya. Namun, gabus tidak berselera makan. Gabus hanya menginginkan satu jenis makanan yang diyakininya dapat menyembuhkan penyakitnya. Tupai berjanji akan mencari demi sahabatnya. Setelah gabus mengatakan makanan yang dapat menyembuhkan penyakitnya, tupai sangat kaget. Ia harus mencari hati ikan hiu. Ikan hiu sangat ganas. Tidak terpikir olehnya ia bisa mendapatkannya. Namun, tupai bertekad untuk mendapatkannya. Ia ingin sahabatnya sembuh. Tupai kemudian melompat dari satu pohon kelapa ke pohon kelapa lainnya yang dekat dengan tepi pantai. Saat menemukannya, ia melubangi satu kelapa dan membiarkan airnya habis. Kemudian, sang tupai masuk ke dalam kelapa. Angin kencang membuat kelapa jatuh ke pantai dan ikan hiu memakannya. Di dalam perut ikan, tupai kemudian keluar dari kelapa dan menggigiti hati ikan hiu. Ikan tersebut mencoba bertahan sampai kehabisan tenaga. Ombak besar membawa ikan hiu ke tepi pantai. Saat itulah tupai keluar dari mulut ikan hiu dan membawa hati ikan kepada sahabatnya. Sampai di tempat ikan gabus, tupai kemudian memberikan hati ikan hiu untuk dimakannya. Beberapa hari kemudian, tupai melihat sahabatnya segar kembali. Betapa senangnya tupai melihat ikan gabus sehat seperti sedia kala. Nah, ini ada 7 pertanyaan
mengenai unsur-unsur cerita yang terdapat dalam teks dongeng yang telah dibaca tadi. Nah, langsung saja. Untuk nomor 1, apa judul cerita dongeng yang telah dibaca tadi? Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu persilahkan. Iya, silakan Natasha. Baik, jawabannya sudah betul ya, tupai dan ikan gabus. Untuk nomor 2, siapa tokoh dalam cerita tersebut? Siapa yang mau jawab? Oke, silahkan. Iya, jawabannya yaitu tupai, ikan gabus, dan ikan hiu. Lanjut, nomor 3, bagaimana sifat tokoh dalam cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab? Iya, betul sekali. Tupai suka menolong dan ikan gabus sabar ya sangat sabar. Oke, nomor 4. Di mana tempat terjadinya cerita tupai dan ikan gabus? Siapa mau jawab? Oke, silakan nomor A. Iya, jawabannya di Kalimantan Barat. Oke, makasih. Nomor 5. Awal cerita tersebut apa? Awal cerita dari teks dongeng tadi apa? Siapa yang mau jawab? Oke. Tupai melihat ikan gabus sangat lucu ya. Lanjut, nomor 6. Apa bagian akhir dari cerita tersebut? Oke, silakan. Ikan gabus kembali sehat. Iya, ikan gabus kembali sehat seperti sedia dulu kala. Nah, untuk soal yang terakhir, apa pesan moral yang dapat diambil dari teks cerita dongeng yang tadi yang telah dibaca? Ayo, yang terakhir, apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, silahkan. Iya, kita harus saling tolong menolong. Iya, semuanya jawabannya udah betul ya. Terima kasih untuk anak-anakku yang telah menjawab tadi. Nah, beri plus dulu untuk semua. Baik, setelah membaca cerita teks dongeng tadi, Ibu punya pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu, apa pendapat kalian mengenai cerita dongeng tersebut dan hal baik apa yang bisa diambil dan dipelajari dari cerita tersebut? Baik, coba satu orang, siapa yang mau jawab? Ibu persilahkan. Iya, bagus sekali ya jawabannya. Jadi jawaban Ahmad yaitu cerita tupai dan ikan gabus adalah cerita yang bagus untuk mengajarkan tentang nilai-nilai persahabatan dan setia kawan. Dan untuk hal baik yang bisa diambil dari cerita tersebut yaitu sebagai sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Iya, sebagai sesama teman kita harus saling tolong-menolong. Baik, nah Ahmad, terima kasih ya jawabannya. Beri aplaus dulu untuk Ahmad. Anak-anak, tahukah kalian dalam bercerita pendongeng sering menggunakan wayang? Ya, wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Untuk tahu lebih lanjut mengenai pengrajin kayu, silakan disimak cerita Beni. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi buatannya ke toko mebel. Di toko mebel itulah orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Dari cerita Beni, produk apa saja yang dihasilkan oleh ayah Beni? Iya, benar sekali.
meja, dan kursi. Pekerjaan ayah Benny menghasilkan barang-barang yang terbuat dari kayu. Anak-anak, kayu adalah sumber daya alam yang digunakan untuk membuat sebagian besar perabotan rumah tangga. Dari manakah kayu berasal? Apakah kayu tersebut dapat diperbaharui? Kalian penasaran? Mau tahu nggak? Nah, berikut adalah proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Nah, kayu yang telah dipotong diangkut menggunakan kendaraan menuju tempat pengrajin kayu. Di tempat inilah kayu dibelah beberapa bagian. Ada kayu dibuat papan, ada juga yang dibuat balok. Para pengrajin kayu biasanya membeli kayu dari pemilik pengrajin. Nah, misalnya membeli kayu sesuai dengan kebutuhan yang dibuat. Begini, misalnya untuk membuat meja dibutuhkan kayu berbentuk balok. Meja yang sudah terbentuk dihaluskan dan dicat, jadilah sebuah meja yang siap dipakai. Pengrajin kayu biasanya menjual meja tersebut ke toko mebel. Biasanya pembeli membeli meja dan kursi di toko tersebut. Mereka membeli sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, begitulah proses pembuatan sebuah meja dan kursi dari pengrajin kayu sampai ke tempat pembeli membutuhkan proses yang sangat panjang. Kayu yang sangat bermanfaat untuk manusia berasal dari hutan. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga kelestariannya atau reboisasi. Karena selain menghasilkan kayu, hutan juga merupakan paru-paru dunia. Maksudnya, hutan menghasilkan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas. Nah, baik, apakah semua sudah paham pada pembelajaran hari ini? Baik, alhamdulillah kalau sudah paham. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya itu ya, silakan kalian mencari satu cerita dongeng baik melalui internet ataupun perpustakaan dan temukan unsur-unsur yang ada dalam cerita dongeng yang kalian dapatkan. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.